Ada yang mengatakan bahwa seandainya nanti ada 3 poros koalisi dengan 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, maka yang diuntungkan adalah Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini masih berkaitan dengan peta pencapresan Indonesia ya pasca ditetapkannya Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, banyak pengamat atau analis yang mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa capres akan mengerucut pada 3 orang. Dengan kata lain, akan ada 3 koalisi ya dalam rangka pencapresan 2024. Ya, koalisi yang pertama yang sudah fix dari awal yaitu koalisi perubahan dengan 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ya, kemudian sekarang yang baru diumumkan adalah PDIP yang masih sendiri dengan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kemudian ada 2 koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ya, yang berisikan Golkar, PAN, dan P3, yang kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Bangkit, ya Gerindra dan PKB yang sempat mewacanakan atau merencanakan koalisi besar, ya dengan akan menarik Ganjar Pranowo, tapi Ganjar Pranowo kemudian langsung ditetapkan oleh PDIP sebagai capres. Nah, karena itu kemungkinan akan ada 3 koalisi ya dengan capres masing-masing Anies Baswedan. Kemudian untuk Koalisi Indonesia Bersatu dan Indonesia Bangkit adalah Prabowo Subianto dan kemudian Ganjar Pranowo. Nah, ada yang mengatakan bahwa seandainya nanti ada 3 poros koalisi dengan 3 calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, maka yang diuntungkan adalah Anies Baswedan. Nah, tapi bagaimana kemudian kita menganalisisnya? Nah, mari kita lihat ya. Seandainya nanti benar akan ada 3 koalisi dengan 3 capres ya. Nah, perlu diketahui bahwa dengan 3 pasangan calon presiden wakil presiden, maka peluang terjadinya 2 kali putaran dalam pemilu presiden 2024 itu sangat besar. Karena dari pengalaman sebelumnya dengan lebih dari 2 pasangan calon presiden wakil presiden, tidak ada satu pasangan pun yang melewati 50% dari total suara. Ya, yang kemungkinan kalau seandainya dapat 50% artinya selesailah pemilu di putaran pertama. Faktanya tidak ada satupun pasangan yang memperoleh 50%. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya di survei elektabilitas dari 3 calon presiden ini ya, rata-rata paling jauh di atas 30%. Ya, 30, sekian. Artinya peluang untuk meraih 50% itu sangat-sangat sulit. Bukan mustahil tapi sangat sulit. Karena itu asumsinya adalah bahwa kalau 3 pasangan itu benar-benar berkompetisi, maka akan terjadi peluang 2 kali putaran pemilu. Nah, seandainya terjadi 2 kali putaran pemilu, ya katakanlah misalnya yang 2 teratas adalah Anies dan Ganjar Pranowo, berarti 2 capres inilah yang akan maju. Lalu kemudian Prabowo Subianto kalah. Nah, tentu suara Prabowo Subianto itu akan diperebutkan oleh 2 calon presiden ini. Dan kalau itu yang terjadi, maka peluang untuk menggeserkan atau melimpahkan suara Prabowo itu ke arah kubunya Ganjar Pranowo, karena selama ini ya kan dekat dengan pihak Pak Jokowi yang notabene ya ada di belakangnya Pak Ganjar Pranowo atau mendukung Pak Ganjar Pranowo ya. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo kalah, suaranya akan melimpah kepada Pak Ganjar Pranowo, maka Pak Ganjar Pranowo yang punya peluang untuk kemudian
bisa meraih suara besar di putaran kedua. Nah, kalau kemudian katakanlah yang menang putaran 1-2-nya adalah Prabowo Subianto dengan Ganjar. Nah, ini artinya suara Anies Baswedan yang akan diperebutkan. Nah, kalau ini yang terjadi mungkin akan sangat alot antara Ganjar dengan Prabowo, mana kira-kira yang akan meraih suara dari para pendukung Anies. Ya, maka peluangnya 50-50 ya. Tapi saya sendiri kelihatannya kalau itu yang terjadi masih kemungkinan Ganjar Pranowo yang akan memenangkan gitu ya. Nah, kalau kemudian peluang yang ketiga yang muncul misalnya ya, yang maju adalah atau yang menang di putaran pertama adalah Anies dengan Prabowo Subianto, artinya Ganjar yang tersisih, maka peluang yang terbesar ya ada di Prabowo Subianto, karena suara Ganjar kemungkinan besarnya akan dilimpahkan kepada suara Prabowo Subianto. Nah, itu kemungkinan yang terjadi kalau tiga calon presiden ini sama-sama maju ke dalam Pilpres 2024. Jadi kalau melihat kepada peluang itu, maka sebenarnya kalau tiga pasangan yang terjadi, ya sebenarnya yang lebih diuntungkan masih tetap Ganjar Pranowo gitu ya, dengan hitung-hitungan tadi ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan kemungkinan akan terjadinya tiga poros koalisi ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.